Absurd Studio. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk seluruh pendengar Panda Absurd Studio. Dan teman-teman, hari ini kita langsung akan melanjutkan podcast kita yang sebelumnya sudah kita mulai di part sebelumnya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan nih. Kira-kira seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita kembali ke topik pembicaraan. Let's go! Responnya apa pertama? Itu kan masuk di bulan Februari ya. Februari itu aku masih ngambil nurse itu kayak di atas S1 apa sih? Kayak gelar ya. Kita bilang gelarnya. Gelar keperawatannya langsung. Oke. Profesinya, gelar profesinya. Nah, itu begitu masuk di Indonesia sekitar Februari pertengahan lah, itu sebelum itu aku udah pernah, jadi di rumah sakitku sebelumnya, sebelum kesini, itu aku udah belajar gimana pakai APD yang benar, pakai itu yang benar, udah coba langsung ke pasien COVID. Nah, kebetulan di Jakarta ini, salah satu ini rujukan COVID, saya langsung kayak, saya mau mandi di tempat baru ini. Jadi ini rumah sakit baru, dulunya kita rubah dalam waktu kurang lebih 10 hari. Itu oke, sebentar Lip. Tadi itu dulunya mall, di dalam waktu 10 hari diubah kita jadi rumah sakit. Rumah sakit. Oh, oke. Jadi begitu dapat panggilan dari HO, Philip besok berangkat, malam saya persiapan, paginya saya berangkat, itu langsung kita susun bed, susun ventilator, 10 hari dibuka langsung penuh. Wow, itu COVID semua itu di tempat itu karena rujukan COVID ya. Karena kalau saya nih sebagai masyarakat yang tahu tuh memang rujukan utama itu Wisma Atlet kayak gitu ya. Di awal-awal itu kan jadi bedanya dengan Wisma Atlet, kalau rumah sakit itu adalah buat yang bergejala sedang ke berat. Nah, Wisma Atlet itu kan dari ringan ke agak sedang. Mereka nggak ada keperawatan yang intens. Nah, kalau kita kan perawatannya intens, karena bergejala dari sedang sampai berat. Nah, makanya masuknya ke ruang-ruang khusus seperti kita. Oke. Seperti itu ya. Jadi pertama kali yang terbesit itu justru pengen melayani, Lip, bukan takut, bukan? Nah, karena saya berpikir adalah ini pandemi yang semua negara kena gitu. Jadi ini adalah satu kesempatan buat saya, walaupun masih baru, bisa melayani. Karena kedepannya kita pasti tahu akan ada pandemi jilid-jilid selanjutnya. Kita tahu sekarang ada varian baru, Delta, apa segala macam. Jadi saya sudah lebih siap menghadapi pandemi yang lebih besar nantinya, karena kita sudah pernah mengalami pandemi-pandemi yang semua negara. Wah, oke. Jadi, keren banget ya. Kita baru dengar ini mungkin ya. Tadi kemarin itu saya cepat wawancara juga kan dengan beberapa orang lewat podcast ini, LDP juga ya, di Long Distance Podcast ini. Kalau mereka itu respon pertama yang udah pasti takut ya, mungkin karena kami ini juga masyarakat biasa ya, jadi kan kita nggak ada sama sekali pengetahuan soal kesehatan. Tapi Philip dengar COVID ini pertama kali masuk, justru mau ambil kesempatan, justru pikirannya mau melayani nih ya. Wah, ternyata berarti Philip sadar nggak sadar di situ sudah mulai ada panggilan dong ya, Lip ya, untuk benar-benar menjalani keperawatan ya. Walaupun Philip ini tadi di awal bilang dari 500 orang ini bukan termasuk yang 1% tadi ya, kayak gitu ya, Lip ya. Wah, ternyata seiring perjalanan justru bisa dapat panggilan itu sendiri ya, Lip ya, untuk benar-benar menjadi perawat kayak gitu ya. Wah, keren ya. Wah, jadi respon pertama justru itu ya. Nah, ini sih, Lip, mungkin yang kita mau tahu itu di saat menjadi perawat di saat pandemi, jadi tantangan terbesar menjadi perawat itu apa ya, Lip ya, di saat menjadi perawat di masa COVID? Tantangan terbesarnya buat kita itu alat dengan manusia-manusianya, sumber daya manusianya. Karena kita alatnya kekurangan. Awal pandemi kita nggak punya swab. Karena
ternyata banyak yang kena kan. Terus kemudian udah ada swabnya banyak, kekurangan masker, kekurangan APD segala macam, sehingga teman-teman kita, sejawat kita banyak yang gugur gitu, karena minimnya peralatan di Indonesia. Dengan kita juga sedih karena pasien-pasien juga yang harusnya butuh ventilator, butuh oksigen, nggak ada juga. Oke, jadi justru tantangan terbesar di saat itu Philip menjadi perawat di masa COVID itu justru bukan si virusnya ya, maksudnya karena sudah tahu ya yang dihadapi itu adalah si virusnya ya, tapi alat, karena ya benar ya Lip ya, di masa itu kita bener-bener nggak punya alat ya Lip ya, maksudnya sedikit gitu jumlahnya. Giliran udah ada sumber daya manusianya ya, maksudnya orang yang bekerja untuk melayani itu kurang ya Lip ya. Iya. Cuman kurang, tapi kompetensinya juga banyak yang belum ada gitu. Jadi kayak dia walaupun udah ada alatnya, tapi kalau yang mengoperasikan nggak ada juga kewalahan juga. Jadi salah satu tadi alat-alatnya nggak ada, itu SD. Nah, jadi Lip, tadi seperti yang dibilang ya, jadi ternyata kalaupun alat-alatnya udah ada, perawatnya ada nih, tapi kalau dia tuh tetap harus kita cari yang berkompetensi ya, dia tuh mampu untuk mengoperasikan alatnya, mengerti apa yang dia kerjakan juga ya. Jadi berarti tuh sulit banget ya untuk kondisi saat itu. Wah, oke. Nah, berarti kan di dalam masa itu banyak hal yang berubah dong, Lip. Berarti banyak hal yang berbeda ya. Dari sebelumnya nggak ada COVID sama udah ada COVID. Nah, mungkin Philip bisa ceritain kali ya, perbedaan yang paling mencolok tuh apa ya pas di masa-masa itu gitu. Dari belum ada sama ada. Itu apa ya, Lip ya? Oke. Jadi untuk yang tadi S1 aja. Jadi kalau misalnya perawatan itu lulus, itu general keperawatan. Jadi semuanya ya perawat biasa gitu, perawat khusus ruangan. Nah, kalau kita mau masuk ruangan khusus ke kamar operasi, kamar ICU, itu ada sekolahnya lagi. Aku udah sekolah lagi itu khusus untuk ICU. Jadi memang ada kayak sekolahnya lagi. Jadi ada subnya. Perbedaannya sebelum dan sesudah pandemi itu sangat jauh. Dulu itu sebelum di perawat ICU, aku di perawat kamar operasi. Nah, kamar operasi itu ya operasinya paling kayak yang benar-benar orang sakit operasi. Kalau sekarang jadwal operasinya itu lebih kayak pemasangan infus kan bisa di tangan-tangan ya. Ini sekarang enggak, dia langsung lewat leher, lewat sini. Karena dia perlu yang besar dan itu bisa dilakukannya di kamar operasi kalau enggak di ICU. Karena memang itu perlu tindakan steril dengan alat-alat khusus. Jadi itu yang pertama. Nah, karena sekarang saya di ICU, dulu itu di ICU pasiennya ya memang pasien-pasien yang gagal nafas karena dia punya satu dan lain hal. Nah, kalau sekarang itu lebih kayak apa ya, gangguan nafas, cuman dia karena ada si virus jadi paru-parunya itu kolaps mati. Jadi perlu alat-alat. Terus juga kamar dulunya yang kamar sering kosong, sekarang tak pernah lagi kosong. Itu sih yang paling bahkan full dan ngantri sampai di luar. Kita tahu sendirilah sekarang. Itu sih yang paling sangat mencolok. Bahkan sampai di luar pun nggak apa-apa, yang penting dapat oksigen. Itu kayak miris banget sebenarnya. Astaga, jadi dia yang penting dapat tabung oksigen itu walaupun di luar nih. Nggak di dalam ruangan nih. Nggak. Mereka rela ngantri ya, misalnya mau sampai seminggu pun penting dapat oksigen dan ada mereka dekat dengan lingkungan ke rumah sakit ini. Oh ya, oke. Jadi ternyata perbedaannya tuh kalau kita dengar dari Philip tadi cerita itu jauh banget ya. Dari dulu ya kosong jadi rame. Bahkan maksudnya cara kita bekerja atau metodenya pun udah beda ya, Lip ya. Dan yang kalau misalnya iya. Yang dulu libur sebulan bisa 7 kali, sekarang cuma 3 kali, 4 kali.
Jauh banget bedanya. Dulu liburnya agak banyak ya. Sekarang Agak banyak lah. hampir nggak ada Sekarang- libur ya. Iya, waduh, iya ya. Bahkan itu ya sekarang aja kalian tuh dulu itu kan kita kayaknya nggak pakai masker ya. Perawat pakai masker nggak, Lip, dulu, Lip? Kalau misalnya merawat, Lip? Enggak sih, karena kita kayak bisa memancarkan Iya. kita itu di pasien. Iya kan, perawat itu. Wajib. Dulu kan kita bisa senyum ya. Kalau misalnya sama perawat kayak gitu ya. Perawatnya maksudnya senyumin pasien. Biar senang, biar ada harapan hidup juga gitu ya. Sekarang pakai masker ya, jadi nggak kelihatan mukanya juga. Hanya mata ya. kan kelihatan. Hanya mata, sipit-sipit ya. Kalau senyum tuh ciri-cirinya cuman agak mengecil aja. Kayak gitu kepalanya. Juga berarti Gitu. ya juga APD lengkap ya. Jadi lengkap. Nah ini bagi yang belum tahu APD, kasih tau, Lip. APD singkatan apa, Lip? Siapa tahu kan ada Alat yang nggak tahu. pelindung diri. Nah itu ya teman-teman, biasanya kita tahu APD aja ntar nggak tahu lagi APD itu apa ya. Jadi alat pelindung diri ya. Berarti banyak dong. APD berarti itu satu set dong ya. APD itu APD satu set. satu set. Pertama baju ini. Kalau kalian tahu baju ini dulu. Oh itu baju perawat, Lip. Oh, Oke. ada baju medis ini. Baju medis. Cirinya V begini supaya bergeraknya gampang. Hmm. Ini V juga bukan sembarang. Jadi ketika Oh. kita lakukan kompresi, ini kita nggak ketarik. Oh iya juga ya. Kalau kayak gini kan ketarik ya. Oh. Kompresi ketarik dia, ini aman. Jadi jalur nafas kita juga aman. Ini supaya jalur nafas kita bukan pernapasan lewat. Jadi bukan sembarang bajunya, tapi desainnya. Kirain gaya aja biar bagus gitu kan. Ternyata enggak ya. Tuh, jadi ada maknanya sendiri ya. Ya memang semua hal itu kan diciptakan pasti ada maksudnya ya. Itu juga maknanya. Jadi itu disesuaikan lah ya sama pekerjaan kayak gitu ya. Nah, jadi banyak banget ternyata perbedaannya APD. Bahkan itu kalau misalnya kita lihat perawat sekarang kan itu kayak full kayak astronot gitu. Kalau udah kayak astronot gitu loh mau pergi. Tapi ternyata itu juga kan untuk selain menjaga diri kita perawat ya juga menjaga si pasien ya. Kayak gitu ya. Jadi hal itulah yang saat ini itu dikerjakan oleh perawat. Nah, ternyata banyak banget perbedaan gitu ya. Nah, sekarang nih mungkin kita mau tahu ya, Lip ya. Kalau misalnya kemarin teman-teman yang lain itu udah sharing juga. Jadi di masa COVID ini tentunya kita nggak sendirian. Ada banyak pribadi yang berperan dong ya di dalam kita menjalani tugas kita. Dan dalam hal ini nih Philip sebagai perawat. Ya, kalau teman-teman kemarin ada yang guru, seorang mahasiswa atau pekerja, dan sekarang sebagai perawat. Dan mungkin yang mau kita tahu nih, kalau bagi Philip sendiri secara pribadi itu kan susah ya, Lip. Melewati masa-masa COVID sebagai perawat itu sebegitu sulitnya, perbedaannya pun sangat jauh dari sebelum dan sesudah ada. Bagi Philip sendiri nih, sebagai seorang perawat, siapa aja sih pribadi yang berperan untuk membantu Philip ini bisa sampai sekarang nih masih bertahan nih, menjadi seorang perawat kayak gitu? Kalau yang membantu kita jadi, saya terutama jadi perawat sampai sekarang itu bukan pribadi sih, jadi lebih karena pribadi Tuhan itu sendiri sih, pribadi kasih Tuhan yang masih mengasihi saya gitu kan. Jadi itu paling pribadi yang paling memotivasi tetap menjadi perawat. Yang kedua itu rasa belas kasih yang tetap menjadi perawat, karena di luar sana banyak orang yang membutuhkan kita gitu. Jadi motivasinya ya itu doang, karena kasih. Kalau nggak ada kasih kayaknya mungkin udah cabut dari lama. Wah. Ya, karena mantap lah, itu susah sekali. Iya, tadi berarti kan ada dua hal ya. Udah pasti tadi kita dengar dari Philip, yang dipercayai dan diimani oleh Philip adalah ya masih ada Tuhan yang menguatkan Philip ya sampai sekarang, masih diberikan kesehatan walaupun pernah COVID. juga
masih diberikan kekuatan fisik ya kan, karena secara kalau misalnya kita pikir badan kita nih ya, bayangin aja teman-teman ya, kalau perawat itu kan pasti kerjanya itu bisa pagi malam gitu ya Lip ya, dan ternyata Philip ini masih diberi kekuatan. Dan hal kedua tadi yang Philip bilang, Philip ini berarti punya motivasi internal ya, sampai sekarang bisa melewati itu semua tuh ada motivasi internal, yaitu yang memotivasi Philip adalah belas kasihan itu sendiri ya Lip ya. Jadi bisa membuat Philip ini bertahan. Ada nggak Lip hal lain, kayak misalnya ada nggak sih misalnya, oh aku punya panutan, atau mungkin ada orang spesial nih yang membuat Philip ini bisa bertahan sampai sekarang, atau nggak ada nih? Sebenarnya bukan panutan sih, jadi kayak lihat lagi orang-orang yang di sana, terutama dosen-dosen dulu ya, yang mereka benar-benar memberikan diri. Contohnya ada dosen bernama Bu Siska, dia juga dulu perawat ICU sama seperti aku. Dia bilang begini, kalau kamu jadi perawat ICU, kamu cuma bisa menyembuhkan satu orang. Tapi ketika kamu menjadi dosen, kamu akan didik banyak seperti kamu. Contohnya, kayak misalnya dia didik aku akan sama seperti dia. Karena konsepnya sama seperti di luar negeri. Ketika kamu jadi muridnya dia, kamu akan serupa dengan dia. Jadi itulah yang memotivasi saya. Kayak ayo terus belajar. Bisa mungkin nanti ngajarin lagi adik-adik supaya banyak orang yang bisa seperti itu motivator. Jadi dia ini ibu dosen ini berarti ya, kita bilang ibu dosen ya. Jadi benar-benar bisa membawa Philip ini semakin motivasi internalnya semakin tinggi gitu ya. Jadi tetap walaupun susah, walaupun capek, walaupun tantangan di depan banyak, tetap ingin berusaha mengasih yang terbaik ya Philip ya. Sampai sekarang jadi perawat. Wah, jadi kita teman-teman ini bisa berterima kasih ya untuk setiap perawat yang udah bekerja di Indonesia. Dan ini diwakilkan oleh salah satu orang yang bertugas di Philip kayak gitu ya. Jadi seenggaknya saya juga berharap ini dari podcast ini kalian kurang lebih tahu kehidupan. Ya pasti nggak beda jauh ya Lip ya. Perawat-perawat di luar sana pasti yang dialami juga nggak berbeda jauh, yang dihadapi pun sama virusnya. Mungkin variannya aja yang nyampe duluan di sana tuh apa gitu kan. Udah kayak boba ya, ada variannya gitu ya. Jadi ada banyak gitu ya. Saya aja nih secara pribadi ini takut kayak gitu ya, karena ya saya adalah orang yang suka di rumah nih sekarang. Meminimalisir keluar gitu ya. Yang di rumah aja masih ada yang kena gitu ya, apalagi keluar-keluar terus kayak gitu kan. Nah, nih Lip, jadi tadi kalau kita bilang kan yang berperan di dalam Philip itu tadi ada imannya Philip bahwa ada Tuhan, ada juga yang memotivasi Philip hingga bertahan sampai sekarang. Nah mungkin yang kita penasaran nih, kalau misalnya pemerintah sendiri itu berpengaruh banget gak sih Lip di dalam membantu mengatasi COVID ini untuk keperawatan? Karena kalau misalnya pengalaman podcast sebelumnya itu ada seorang guru juga, jadi dia bilang tuh kalau pemerintah itu ya sangat berperan gitu di dalam pandemi, karena kan di konteks pendidikan pemerintah tuh tetap mempertahankan pendidikannya tetap berjalan ya, jadi berubah menjadi sistemnya online. Nah kan kalau rumah sakit gak mungkin jadi online nih ya enggak. Nah kalau pemerintah sendiri ini hal apa ya Lip yang Philip rasakan ini berdampak kayak gitu? Hal apa sih yang pemerintah kasih? Oke, kalau dari pemerintah sih menurut saya pribadi sih bingung bilangnya membantu atau tidak. Karena kebijakannya sebenarnya udah ada, kebijakan ini, kebijakan itu, cuman ya mungkin dari kepemerintahan aja masih kurang tegas gitu kan. Nah mungkin akhir-akhir ini karena kasus melonjak baru mereka tegas, kayak benar-benar ditutup jalan, benar-benar kafe-kafe ditutup gitu. Nah menurut saya sih sudah cukup membantu yang dalam beberapa hal ya. Kalau dari dalam segi keuangan untuk mengcover pasien-pasien udah oke saya, karena ada namanya KLBC, kejadian luar biasa. Nah itu mereka sudah sangat membantu untuk pasien-pasien kita yang memang
perlu biaya banyak, cuman tidak ada, mereka sudah membantu. Tapi kalau dari segi peralatan dari pemerintah membantu, cuma cukup lambat, karena dengan lambatnya peralatan yang mereka sediakan kayak vaksin segala macam, itu memperlambat kita juga untuk cepat sampai di titik penyembuhan gitu. Karena alat-alat yang kita butuhkan juga banyak kan. Jadi pemerintah dalam permasalahan alat masih kurang menurut saya, karena mereka kan rumah sakit pemerintah ya, rumah sakit pemerintah, tapi rumah sakit swasta seperti kita sepertinya hanya berjuang sendiri gitu, dalam kesediaan. Jadi ya ada kadang-kadang bantu, cuman masih kurang banyak gitu, karena kita juga butuhnya banyak. Tapi dalam segi obat-obatan gitu udah lumayan. Oke, iya, ini dari apa yang Philip rasakan ya teman-teman ya. Jadi kalau di tempat lain rumah sakit itu bisa jadi lain hal yang berbeda ya, berbeda. Jadi kita nggak bisa samakan. Tapi kan ini kita mau tahu adalah dari pengalaman Philip kayak gitu ya. Tapi misalnya saya dapatkan dari Philip tadi sharing itu kan berarti tetap ada peran dari pemerintah bisa membantu ya. Ya kalau mungkin tadi ada hal yang itu menurut saya sangat penting ya. Contohnya tadi nih, ada orang yang misalnya emang nggak punya biaya ya Lip ya. Itu pemerintah bantu ya Lip ya untuk orang yang kena COVID tuh. Jadi ini nih biar teman-teman tahu semua. Jadi untuk hal ini berarti kan pemerintah juga memberikan effort yang banyak ya Lip ya. Terlepas dari apapun yang sekarang terjadi ya, walaupun yang kayak kita tahu ya tadi kebijakan-kebijakan yang baru sekarang, tapi itu effortnya pun ternyata banyak ya Lip ya. Itu untuk per satu orang kan, per satu orang aja sebesar itu ya. Dan walaupun mungkin secara uang itu tetap butuh lebih ya kalau untuk dibandingkan dengan kualitas yang kita dapat dari pelayanan yang kalau misal dari hal ini di rumah sakit tempat Philip melayani sebagai perawat kayak gitu ya. Wah, jadi sebanyak itu ya. Nah, kita tadi udah lihat dari sini tuh kita semoga teman-teman tuh bisa tahu ya. Jadi perjuangannya nih untuk uang yang segitu ya kalau bisa jangan sampai masuk ya nggak sih Lip? Itu duit semua tuh ya, kalau misalnya kalian masuk tuh keluar segede itu. Kita dari tadi kita udah berbicara hal sulit, berat-berat semua ya. Jadi tadi tuh berat banget karena kita tahu ini adalah hal yang bahkan mungkin bisa kita bilang topik bahasan kita ini sensitif, bener ya? Karena kita bicara tentang COVID, bicara tentang nyawa, biaya, duit kan sensitif ya. Bukan COVID pun duit udah jadi hal yang sensitif kayak gitu. Kita bicara tadi soal kerjasamanya dari pemerintah dan teman-teman dan tapi sebelum lanjut ya, nanti kita setelah ini kita mau bicara tuh kita mau tahu dulu nih sejauh ini Lip selama mengatasi COVID seberapa bekerja sama atau seberapa kooperatif sih pasien-pasien yang kamu hadapin Lip? Kan kita tahu banyak kalau di berita nih yang kita lihat kan sebagai orang awam nih di berita media aja. Kalau yang saya lihat ini sebagian besar itu bekerja sama kok kayaknya susah gitu ya yang jadi pasien-pasien ini. Kalau selama sejauh Philip ini jadi perawat di dalam hal COVID ini khususnya, seberapa bekerja sama sih mereka menjadi pasien? Seberapa sulit itu loh mereka tuh dalam tanda kutip diatur untuk sembuh kayak gitu. Kalau dulu saya di ruangan biasa, di ruangan VIP khusus para pejabat gitu ya, sekelas DPR MPR gitu ya, mereka samanya oke. Nah dulu itu dulu jauh sebelum saya di ICU. Nah kalau di ICU kan pasien kita tidurkan semua, jadi kita nggak bisa berkomunikasi. Dibius ya maksudnya? Nggak, karena bukan dibius sih, jadi supaya paru-parunya ngembang lagi sempurna, kita akan tidurkan total. Karena kalau orang nggak ditidurkan, pasang ventilator pasti nggak akan bisa. Jadi tidurkan dulu sampai berapa hari, akan bertahap untuk kita bangunkan. Jadi kita nggak bisa berkomunikasi, kan dia terpasang alat, jadi dia nggak bisa. Iya juga nggak. Kalaupun dia bangun nggak bisa ngomong ya? Ngomong bisa tapi ngomong bisa. Nggak ada suaranya, karena kan kita suaranya tertekan sama alat di sini. Serem ya ternyata. Tapi berarti
dalam tanda kutip lebih gampang diatur ya karena kan tidur. Ya gampang, nggak bisa diatur ya. Lagi ya Pak. Enggak, oke enggak ya. Jadi Mas A sejauh ini bisa lebih dalam tanda kutip ini bukannya gampang ya, tapi maksudnya kalaupun dia gimana tuh seenggaknya kita nggak ada komunikasi ya. Jadi bisa dibilang nih orang pasti ngikutin arahan kita karena kan dia mau sembuh ya. Jadi lebih banyak tidurnya. Ya karena banyak banget sih Lip. Ya kita lihat tuh kalau di berita ya mungkin bukan pasiennya sih. Kalau mungkin pasiennya tidur, berarti keluarganya pasien gimana tuh Lip? Ada dong berarti kan kita kalau di ICU kita nggak boleh jenguk, mereka hanya bisa video call. Sebenarnya yang susah diatur tuh bukan pasiennya, karena pasien tuh udah pasti tidur tuh. udah pasti nurut lah. Udah pasti keluarganya. Oke. Nah, karena keluarga ini misalnya dia meninggal, saya tetap mau meninggal biasa, saya nggak mau meninggal secara protokol COVID, saya nggak mau ini, saya nggak mau itu. Nah, kan makanya begitu kita masuk di awal, kita langsung sodorkan surat-surat yang begitu banyak, inform consent, mau diintubasi, mau terpasang infus yang besar di leher, mau meninggal secara COVID segala macam, sudah kita sodorkan. Jadi ketika kita nanti untuk di sidang kita kuat, kita punya bukti bahwa ibu ini udah bersedia, udah kayak pasrah sama kita gitu, ikutin arahan. Oke. Tapi banyak juga yang walaupun dari tanda tangan tetap ini kan dia hasilnya negatif, saya nggak mau tahu, saya mau harus bawa segala macam. Banyak banget. Memang sayang sama orang tua, tapi kan kita harus sayang juga dengan yang hidup seperti itu, harus sesuai dengan protokol. Wah, jadi bisa dibilang itu keluarganya pasien tuh banyak yang bandel gitu ya, maksudnya dia udah tanda tangan nih, udah tapi kadang-kadang juga ada yang udah sadar kayak misalnya tahu nih COVID, jadi mereka kayak ya udah pasrah, mereka nggak bener-bener nggak rewel. Tapi banyak juga yang memang karena saking sayangnya ingin dikuburkan sendiri, banyak banget ya. Tapi tetap ada yang orang tetap bisa mengikuti arahan sesuai himbauan tuh ada ya, nggak semuanya dong rewel ya. Iya, wow, oke. Wah, cukup banyak hal yang bisa kita dapat hari ini. Kita ngobrol sama Philip ya, walaupun di awal-awal sesi tadi internet ya. Terima kasih banyak gitu ya. Mau diulang lagi di awal kok enggak, jangan. Diulang banyak dong. Tapi tadi poin-poin yang krusial dan penting ini tadi kita sudah cukup bahas juga ya di sesi-sesi ini ya. Setelah internetnya lebih bagus. Nah, ini nih yang kita mau masuk. Tadi kita udah banyak cerita pengalamannya Philip. Jadi perawat itu sulit, mengatasinya sulit, alat kurang, pasiennya sih nurut. Keluarga ya pasiennya juga banyak yang mungkin kurang bisa mengikuti arahan. Itu kan semua tadi hal-hal berat dan sulit ya Lip ya. Nah, tapi menurut Philip dari pandangan Philip, ada nggak nih Lip? Kita mau tahu ya, bagi seorang Philip yang sebagai perawat khususnya mengatasi COVID ini, ada hal baik nggak yang Philip dapat? Apa hal yang Philip syukuri dan hal baik apa di masa COVID ini Philip bisa dapat? Ada nggak yang kalau bisa dapat kan ya? Yang pertama sih, yang paling senang sebagai kita tenaga medis, sebagai perawat terutama, ketika kita merawat pasien itu dan selesai. Maksudnya dia udah sembuh dari sakitnya, udah bisa pindah ke ruangan dan pulang. Ada juga yang nggak sembuh, meninggal, tapi kita senang bahwa itu udah nggak sakit lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, senangnya lagi kita bisa bantu orang-orang ini dapat perawatan, bisa komunikasi, bisa kayak kadang-kadang kita juga misalnya dia mau didoakan gitu dalam agama kita atau agama dia, nanti kita cari siapa ya beragama tersebut gitu. Jadi ya itu tadi, kalau mereka sembuh kita senang, mereka sembuh karena sudah nggak sakit lagi kita senang. Jadi itu paling menyenangkannya.
Wah. Pokoknya ada rasa puas tersendiri ketika kita lihat pasien kita itu selesainya sembuh atau memang sudah harus pulang. Sudah selesai kita tangani ya. Jadi ternyata hal baik atau hal yang bisa Philip dapat, hal yang Philip syukuri itu selama menjadi perawat dalam mengatasi COVID pun itu ada sukacita atau kebahagiaan sendiri setelah kita bisa menyelesaikan tugas kita ya, baik dia sembuh ataupun dia menyelesaikan tugas kita memberikan yang terbaik untuk pasien yang bahkan mungkin belum diberi kesempatan untuk sembuh sekalipun ya, Lip ya. Sorry Mas, tadi suaranya terhilang. Terhilang ya, iya. Jadi ulang ya. Jadi ternyata dari apa yang Philip dapat tadi, hal yang syukuri adalah ada kepuasan tersendiri, bersyukur atas apa yang sudah dilakukan untuk pasien ya. Jadi selesai nih, pasien sudah memberikan yang terbaik dan pasien bisa sembuh. Bahkan untuk yang meninggal pun kita bersyukur sudah bisa memberikan yang terbaik dan dia pun selesai dari sakitnya ya. Karena kalau orang sudah meninggal udah nggak ngerasain sakit lagi gitu ya. Nah, wah, jadi ternyata walaupun dari banyak hal yang rumit, berat, sulit, ternyata tetap ada hal yang bisa kita syukuri ya. Bisa disyukuri dan kita dapatkan. Wah, luar biasa banget ya. Dan ternyata hal itu bisa membuat kita nih sebagai masyarakat atau kita yang bekerja di bidang apapun bisa lebih aware mungkin ya, bisa lebih benar-benar menggunakan diri dengan baik ya, Lid ya. Karena sebagai kita setiap kita pastinya punya peran masing-masing dong ya. Philip sebagai perawat dan kita yang lain nih. Nah, sebelum kita lanjut ke part selanjutnya, setelah ini saya akan berikan waktu untuk Philip itu memberikan pesan untuk orang. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu ya dari Philip nih. Sebagai seorang perawat, kita mau tahu Philip punya harapan apa terhadap kondisi kita saat ini. Harapan untuk kita ya. Harapan untuk kondisi kita saat ini. Harapannya sih semoga cepat, pasti kita tahu cepat selesai gitu ya pandemi ini. Karena kita tahu semua udah lelah, terutama kami yang pagi siang malam bahkan nggak ada libur, bahkan nggak liburan, bahkan nggak ada tuh tanggal merah, tanggal hijau, semuanya tanggal hitam, dinas terus. Mau hari pagi, mau hari Senin sampai Minggu tetap kerja. Sakit kalau masih belum tepar tetap harus bekerja karena kita tahu banyak orang yang butuh kita gitu. Harapannya ya ayolah kalau mau selesai ya kita harus kerja bareng-bareng gitu. Kita jaga maksudnya kesehatan ya, kita juga di sini membantu yang memang sudah terjangkit gitu. Betul. Jadi ya harapannya sih semoga cepat selesai. Semoga nggak ada lagi tuh orang yang butuh oksigen sampai harus meninggal. Nah, ada lagi tuh pandemi yang merenggut nyawa secara ganas, secara seram. Kita nggak mau juga jadi korban selanjutnya, jadi kehilangan keluarga juga gitu. Terutama saya sih keluarga kan jauh gitu kan di kampung sana. Kadang-kadang kalau mereka bergejala kita juga sakit hati gitu. Di sini kita ngerawat orang, bukan orang, tapi keluarga enggak kayak belum bisa kita jangkau. Jadi kayak ya ayolah kalau misalnya mau sama-sama sehat, ayo jangan egois. Anda mau sehat, keluarganya sehat, tapi Anda ya hidupnya barbar gimana ya, kayak bodo amat sama lingkungan, bodo amat sama pemerintah, bodo amat sama diri sendiri gitu. COVID nggak ada, nggak usah pakai masker. COVID nggak ada, nanti giliran kena, giliran butuh oksigen, cari-cari kita, cari-cari pemerintah, cari-cari orang yang bisa bantu. Bukan ya buat semangat, bukan setiap kita berbuat itu pasti ada akibatnya. Wah, itu dia adalah harapan dari Philip sebagai seorang perawat yang mengatasi COVID ya teman-teman. Saya berharap juga ini podcast kita bisa sampai ke teman-teman yang mungkin masih ragu tentang COVID ini. Philip ini sebagai bukti perwakilan kita ya,
Dia sebagai perawat menghadapi secara langsung di depan mukanya dia juga bahkan sudah sampai pernah kena COVID ya Lip ya. Nah bahkan dia sendiri sebagai seorang perawat bahkan nggak bisa jamah keluarganya yang jauh ya, karena tugasnya bukan di kota asalnya kayak gitu ya. Nggak ada libur ya, teman-teman yang masih punya liburan pakai dan simpan nyawa kalian baik-baik kayak gitu ya Lip ya. Jangan semena-mena gitu ya Lip ya. Nah saya mau rangkum sedikit dari apa yang sudah kita obrolin ya. Jadi supaya membantu teman-teman untuk tahu apa yang kita bahas nih sepanjang tadi. Karena tadi sempat ada putus-putus juga ya. Oke, jadi Philip ini dari apa yang podcast hari ini kita tahu bahwa kita berbicara dengan Philip. Philip adalah seorang perawat yang sudah punya pengalaman terjun langsung untuk praktik melayani itu dari 2016. Lebih kurang 4 tahun sudah mengikuti. Dia ini ambil spesialis ICU ya. Nah dan dia ini mendapatkan kesempatan juga untuk merawat COVID saat ini ya, pasien-pasien COVID. Di saat COVID pertama kali datang, respon pertama yang Philip dapat justru adalah panggilan dia untuk lebih melayani lagi, terjun langsung membantu di masa pandemi ini, khususnya pandemi COVID. Nah, kehidupan jadi perawat itu bagi Philip ada kehidupan yang sulit, tidak mudah ya, karena bukan cuman fisik tapi mental juga. Alasan utama Philip yang tadi berkesan bagi saya pribadi adalah karena perawat ini bukan cuma melihat kelahiran orang, tapi bahkan meninggalnya orang pun ada di depan mata perawat. Nah, bagi teman-teman yang tadi belum tahu, Philip juga di sini menyampaikan bahwa perawat itu nggak cuma ngerawat. Ya, peran perawat itu tidak sesempit itu tapi luas. Menjadi rekan sejawatnya dokter, menjadi edukator juga untuk pasien-pasien yang dihadapi ya. Bisa menjadi rekan sejawatnya dokter, artinya bisa memberikan opsi juga untuk dokter. Jadi menjadi perantara bagi pasien dan dokternya. Nah, selama pengalaman dia menjadi perawat, banyak sekali hal yang berbeda setelah ada COVID datang. Yang paling utama tentunya metode cara melayaninya, alat-alat yang digunakan, ya bahkan yang paling menonjol adalah ruangan tadi ya. Jadi tadinya biasa kosong, ternyata sekarang tidak pernah bahkan sampai di luar ya Lip ya. Dan di dalam hal ini peran penting yang Philip dapatkan adalah dalam tetap bisa menjadi perawat sampai saat ini adalah ya pasti dalam iman percaya Philip ini punya Tuhan ya, sampai diberi kesempatan, kekuatan dan iman sampai sekarang. Selain itu, Philip juga tadi bisa dibilang punya panutan ya, Lip ya. Role model. Wah, keren banget ya. Jadi orang yang memotivasi Philip secara internal untuk tetap bisa menjadi perawat yang baik. Karena dia ingin melahirkan perawat lainnya, gitu, menjadi motivasi bagi orang lain. Nah, dalam masa sesulit ini pun ternyata masih ada hal baik yang Philip dapatkan dalam masa pandemi COVID ini. Hal yang paling disyukuri adalah bahwa selama menjadi perawat bisa menyelesaikan tugasnya, jadi bisa memberikan pelayanan terbaik bagi setiap perawat. Apalagi ya, tadi seperti yang tadi dibilang ya, pasiennya bisa sembuh. Kalaupun tidak sembuh dan memang belum diberi kesempatan untuk hidup lama, tetap telah memberikan yang terbaik dan si pasien tidak merasakan sakit lagi karena bisa Tuhan. Nah, harapan Philip tadi sudah disampaikan sebagai perawat adalah ingin ya semua ini bisa benar-benar selesai, teratasi, dan kita semua bisa kembali merasakan, bisa dibilang itu kedamaian ya. Nah, sekarang Lip, setelah saya merangkum segala yang kita obrolkan, saya mau mengasih kesempatan sama Philip. Ini saatnya Philip pakai kesempatannya di podcast ini sebagai perawat yang mengatasi COVID. Philip punya pesan apa untuk masyarakat? Ya, semoga ini semua bisa semua sampai ya ke telinga-telinga pendengar Mada Absurd yang mungkin bahkan belum terlalu tahu ya tadi ya. Nah, pesannya Philip apa? Boleh untuk siapa saja, boleh pesan seperti apa saja, mungkin terkhusus untuk kondisi saat ini COVID sebagai perawat. Silakan Philip. Pesannya cuma satu sih, jangan sampai ketemu saya di ICU.
Singkat, padat, dan menusuk. Jangan. Ya, pertama mahal, kedua pasti intubasi dengan saya, ketiga meninggal di depan mata kalau Anda nggak cepat-cepat. Cuman itu, jangan sampai ketemu saya di sini. Waduh, pesan Philip sangat keras ya, singkat, padat, dan keras nih ya. Jadi jangan sampai ketemu Philip di ICU ya teman-teman, terkhusus yang di Jakarta ini ya. Nah, tadi Philip juga sudah sempat sampaikan. Jadi jangan sampai kita bodo amat sama kondisi sekarang ya, Lip ya. Jangan ogah-ogahan, jangan nggak percaya, jangan bebal sama aturan pemerintah. Karena kalau kalian kena, nanti ujung-ujungnya cari ya dan ketemu Philip di ruang perawatan COVID. Jadi jangan sampai kalian kena. Saya juga tidak mau ya. Jadi kita saling mendoakan ini supaya kita bisa tetap dalam kondisi yang fit dan sehat. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak Philip untuk kesempatannya mau meluangkan waktu, walaupun capek ini ya, tugas sebagai perawat dan mungkin sebentar lagi akan kerja lagi. Ini Philip kerja lagi jam berapa, Lip? Nanti jam 7 malam sampai besok jam 9 pagi. Nah, udah mau tugas lagi teman-teman. Ya kita doakan Philip juga. Yang pasti Philip ini mewakili teman-teman kita perawat yang lain ya, karena banyak banget dan kalau kita undang semua nggak mungkin. Tadi terima kasih banget Philip sekali lagi untuk kesempatannya mau meluangkan waktu dan mau berbagi ilmu, mau mengedukasi teman-teman lewat podcast ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah kita mengerti. Nah, untuk teman-teman yang lain, kalian boleh bagikan video ini ya untuk teman-teman yang mungkin belum paham atau mungkin keras kepala nih gitu ya sama kondisi COVID saat ini. Jadi semoga semua teman-teman di tempat ya kalian berada sekarang bisa tetap sehat. Kalaupun sekarang ada yang mengalami COVID itu sendiri, tetap semangat untuk cepat sembuh ya. Jadi dan untuk teman-teman yang masih belum percaya mungkin sama COVID, tetap berhati-hati dan jangan sampai ketemu Philip. Kita mungkin akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dan mungkin akan dengan orang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dan topik yang berbeda. Jadi sampai bertemu di Panda Absurd khususnya di sesi Long Distance Podcast selanjutnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Have a good day, bye-bye. Philip boleh say goodbye ke teman-temannya? Oke, have a good day semuanya. See you.